teman-teman ya dari STT. Terima kasih sudah join. Kita mau belajar bersama-sama. Nah, materi kita yaitu lanjutan dari Injil Yohanes. Sekarang pasal yang ke-16, saudara-saudara. Ya, Yohanes pasal 16. Kita sudah belajar mulai pasal 1, bahkan kita sudah belajar mulai Injil Matius ya. Pasal 1 terus sampai sekarang Yohanes pasal yang ke-16. Nah, di dalam pasal-pasal ini, khususnya Yohanes pasal 12, nah itu sudah mulai pesan Yesus kepada murid-muridnya. Boleh dikatakan itu pesan terakhir, saudara. Pesan terakhir sebelum dia mati, nah itu dia berpesan kepada murid-muridnya. Saya izin screen-nya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saya beri tema Yohanes 16 ayat 1 sampai 15 itu adalah pesan terakhir. Nah, kalau kita pernah mendengar pesan saudara atau orang tua mungkin ya, saudara atau siapapun yang mau meninggal, nah biasanya kan ada pesan khusus ya, saudara. Mungkin di antara Bapak Ibu malam ini ada yang mengalami itu. Bahkan pihak yang tua mungkin berkata, ayo kita semua kumpul. Karena mama atau papa atau siapa kondisi kritis ada di rumah sakit, ayo kita semua kumpul. Biasanya begitu, saudara. Nah, lalu ada pesan singkat ya yang disampaikan sebelum mengembuskan nafas yang terakhir. Pernah mengalami begitu, Bapak Ibu? Saya percaya pasti ada yang mengalami begitu. Nah, biasanya memang kalau orang tua pesannya pasti untuk anak-anak ya, saudara, pesannya ya hidup rukun lah, gitu ya, sesama saudara, ya saling menolong. Nah, kalau yang satu lagi penuh kesulitan, maka yang kuat istilahnya menanggung atau menolong. Nah, itu biasanya pesannya begitu. Terus berhubungan dengan orang lain ya jangan melakukan yang jahat ya, saudara. Hidup baik saja. Nah, biasanya pesannya begitu ya, saudara. Nah, yang sangat penting adalah pesan rohani. Nah, ini yang luar biasa ya, saudara. Pesan rohani biasanya untuk anak-anaknya, ya jangan tinggalkan Tuhan. Ya, tetap setia dalam pelayanan. Bahkan tambah semangat di dalam pelayanan, gitu ya. Kalau orang tuanya dosen ya mungkin berkata tetap belajar. Nah, kira-kira begitu ya, saudara. Terus belajar, ya. Apalagi hubungannya, malam Pak Frank, ya. Nah, apalagi hubungannya dengan hamba Tuhan pelayanan, berkhotbah. Nah, pasti pesannya belajarlah Alkitab sebaik-baiknya. Ya, bacalah Alkitab, telitilah Alkitab, galilah Alkitab. Ya, saya pikir pesannya yang seperti itu, saudara. Intinya semuanya bermanfaat untuk kita yang ditinggalkan, Bapak Ibu. Nah, demikian juga Tuhan Yesus dimulai di pasal 12 Injil Yohanes itu dia sudah memberikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya sampai dia di Taman Getsemani ditangkap, kemudian diadili, divonis dengan hukuman mati, ya, saudara. Nah, itu dia memberikan pesan yang terakhir. Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ini. Nah, di saat-saat terakhir Yesus itu bersama dengan para murid. Kalau saudara baca konteks dekat, konteks jauh ya, sepanjang pasal-pasal itu, maka terus bersama-sama dengan para murid, ya. Dimulai di pasal 12, lalu pasal 13, Yesus mengambil dirinya sebagai hamba, ya, mencuci kaki para murid, ya saudara. Lalu pasal 14, ya, mau menunjukkan tujuannya dia pergi kepada Bapa itu untuk apa? Untuk menyediakan tempat, gitu ya, saudara. Lalu pasal 15, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya berbuah, gitu ya. Lalu pasal 16 yang akan kita pelajari. Nah, Yesus memperingatkan akan penganiayaan yang akan dialami oleh murid-murid, ya, saudara. Nah, itu pesannya. Lalu yang kedua, Yesus memberitahu kepada para muridnya kemana dia akan pergi, kapan ya dia akan mati dan mengapa dia pergi atau mati maksudnya, saudara. Dan nanti kita lihat di pasal 16 ini ternyata lebih baik dia pergi supaya apa? Roh Kudus bisa dicurahkan secara permanen, Bapak Ibu. Gitu ya. Ini yang kita bisa lihat.
Nah, Injil Matius mencatat sangat jelas 4 kali dia memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Sampai 4 kali. Berarti kalau pesan itu sudah disampaikan 4 kali, berarti pesan itu sangat penting. Harusnya para murid memperhatikan. Para murid berusaha untuk mengerti. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan sudah disampaikan 4 kali. Injil Matius mencatat ya, Bapak Ibu Saudara, para murid tidak ada yang mengerti. Ya, tidak ada yang mengerti. Bahkan ketika para perempuan pergi ke kubur, nah ini sebenarnya masih dalam masa-masa kebangkitan Kristus ya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu 40 hari dia masih bersama dengan para murid, menampakkan diri kepada murid. Nah, nanti tanggal 29 Mei kita merayakan kenaikannya dia ke surga, saudara. Nah, jadi ini sebenarnya masa yang penuh sukacita karena para murid mengalami Yesus yang bangkit itu. Nah, tapi di hari pertama ketika perempuan-perempuan itu memberitahu kubur kosong, mayatnya tidak ada, maka murid-murid yang lain mengatakan apa? Perkataan itu seolah-olah adalah omong kosong. Nah, bohong katanya begitu, saudara. Ya, kenapa? Karena mereka memang belum mengalami kebangkitan Kristus. Yesus belum menampakkan diri kepada mereka. Nah, lalu yang ketiga, pesan terakhirnya apa kalau kita lihat di pasal-pasal ini? Yesus meyakinkan bahwa para murid tidak ditinggalkan sendirian. Nah, ini yang luar biasa ya. Harusnya para murid bersuka cita. Ya, saudara, nanti kita akan lihat tinggal sesaat dia bersama. Tinggal sesaat juga dia akan pergi meninggalkan. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Bisa minta tolong di mute dulu ya. Saudara-saudara. Nah, ketika dijanjikan kamu tidak ditinggalkan sendirian, harusnya para murid itu bersukacita. Ya, kenapa saudara? Yesus berkata, aku nanti pergi meninggalkan kamu, tetapi kamu tidak sendirian, yaitu akan ditemani oleh Roh Kudus itu yang akan menyertai selama-lamanya. Nah, kita sudah lihat perbedaannya karya Roh Kudus dalam PL, Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu memang hanya di luar umatnya. Istilah Alkitab hinggap. Ya, hinggap di Saul katakanlah. Saudara-saudara. Lalu ketika Roh Allah meninggalkan, maka roh lain datang. Roh jahat datang kata Alkitab. Lalu mau bunuh Daud itu. Ya, Saul ya, kalau saudara ingat dia sudah ditolak jadi raja. Saudara, hatinya dendam, benci, apalagi mendengar pujian orang Israel. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, tambah marah saudara-saudara. Ya, nah, lalu yang kedua, kepada orang tertentu, Roh Kudus itu hinggap, tidak kepada semua orang. Ya, para nabi, imam, raja, terus orang-orang yang bekerja sebagai pembuat alat-alat di kemah suci, ya, Besaliel, Aholiab katakanlah. Nah, lalu kalau tugasnya sudah selesai, Roh Allahnya meninggalkan. Ya, jadi untuk orang tertentu, untuk tugas tertentu, kalau sudah pelayanannya selesai, Roh Allah meninggalkan. Nah, itu dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, saudara, Roh Kudus itu tinggalnya nanti secara permanen, lalu kepada semua orang percaya dan untuk pekerjaan pelayanan saudara yang lebih besar. Ya, nah ini yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Jadi ini pesan Yesus yang terakhir dan ini sangat penting saudara. Nah, coba kita lihat dulu Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya, A terlebih dahulu. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, mari kita lihat ya pesannya apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama dikatakan jangan kecewa, ikut Yesus. Ya, tapi faktanya apa saudara? Para murid yang pertama, para rasul
Saudara, ya jadi kalau kita belajar Alkitab jangan langsung ditujukan ke kita, kondisi masa kini ya, tapi harus kita melihat Yesus waktu itu ngomong kepada siapa, berbicara mengajar kepada siapa, tentunya kepada para muridnya, ya saudara. Jangan kecewa ikut Yesus, ikut aku. Tapi faktanya, saudara, ini salah satu seorang rasul murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Kenyataannya apa? Yudas Iskariot itu kecewa ikut Yesus. Ya, kenapa kecewa ikut Yesus? Backgroundnya boleh kita cari, dia seorang selotis ya. Saudara, ada kelompok-kelompok pada masa itu, Farisi, Saduki, ahli Taurat ya, Selot, lalu orang-orang Herodion. Nah, itu artinya pengikut Herodes ya, saudara. Banyak partai-partai, Saduki, ya, macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, Yudas ini orang Selot. Salah satu murid Yesus juga ada yang berasal dari Selot, makanya disebut Selotis. Nah, orang-orang ini, Bapak Ibu, itu ingin menggulingkan pemerintahan yang sah zaman itu. Pemerintahan Roma ya, yang saat itu sedang menguasai Yahudi, di mana Yesus hidup melayani, itu pemerintah Roma ya Bapak Ibu. Nah, Yudas itu motivasinya, nah ini yang membuat akhirnya dia kecewa ikut Yesus. Nah, ketika dia dipilih jadi rasul, jadi murid, saudara-saudara, maka pikirannya udah macam-macam ini. Karena ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, ikut Yesus sebagai pemimpin, wah nanti bisa istilahnya mengkudeta ya, istilahnya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Yesus tidak mendirikan kerajaan dunia, ya. Yesus tidak mendirikan kerajaan dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kita melihat motivasinya juga lain, karena uang, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Yesus dijual ya. Nah, singkat cerita kita melihat Yudas Iskariot akhirnya menyesal ketika tahu bahwa Yesus itu dijatuhi hukuman mati, menyesal kata Alkitab. Matius 27 ya, maka menyesallah ia. Menyesal apa? Waduh, tahu gitu dijual lebih dari 30 keping perak. Begitu saudara? Enggak ya saudara. Menyesal karena akhirnya Yesus dihukum mati. Nah, pikirannya Yudas, Yesus itu hanya disiksa, ya, dicambuk, setelah itu dibebaskan. Nah, ini pikirannya Yudas. Tapi ternyata Yesus dijatuhi hukuman mati dan akhirnya Yudas menyesal saudara. Ya, kecewa, menyesal, tapi dia tanpa pertobatan dan akhirnya dia gantung diri, bunuh diri, saudara. Jadi penyesalan tanpa perubahan, penyesalan tanpa pertobatan, tidak ada artinya. Makanya nanti neraka akan penuh dengan orang-orang yang hanya menyesal, saudara-saudara. Yang nggak ada perubahan, yang nggak ada pertobatan sama sekali. Nah, lalu yang berikutnya, jangan kamu menolak. Ya, ayat yang kedua tadi, jangan kamu menyangkal. Nah, kita ingat ternyata walaupun Yesus sudah mengatakan itu, salah satu muridnya yang namanya Petrus, akhirnya kita mengatakan apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Ya, Yesus sudah berpesan jangan kecewa, ya, jangan menolak atau menyangkal. Tapi murid Tuhan yang pertama, Yudas Iskariot, kecewa, lalu Petrus akhirnya juga menyangkal. Ya, dari gambar itu kita lihat, ditanya seorang hamba perempuan, ya saudara, pasti kamu salah satu muridnya dari logat bahasamu. Lalu Petrus menjawab apa? Aku nggak kenal, aku nggak tahu. Apa yang kau maksud pun juga aku nggak tahu. Bahkan saudara lihat penyangkalannya yang ke-1, kedua, ketiga ya. Dia mengutuk dan bersumpah. Waduh, saudara, aku nggak kenal dia. Ya, coba ini Petrus luar biasa. Nah, akhirnya ayam berkokok, lalu Petrus menyesal kata Alkitab. Nah, ini bedanya dengan Yudas Iskariot. Kalau Yudas itu hanya menyesal tanpa bertobat, akhirnya dia bunuh diri, gantung diri ya saudara. Tapi kalau Petrus itu menyesal dan bertobat. Nah, ini bedanya. Maka surga akan penuh dengan orang-orang yang menyesal dan bertobat. Kalau neraka akan penuh hanya orang-orang yang menyesal saja tanpa pertobatan. Ya, hanya niat saja, hanya keinginan saja, tapi tidak ada actionnya, tidak ada perbuatannya. Nah, itu Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat aplikasi masa kini ya, bukankah ada orang-orang Kristen yang tadinya Kristen, ya kemudian juga kecewa ikut Yesus? Karena hidupnya nggak sesuai dengan keinginannya.
pelayanan yang dikerjakan juga tidak sesuai harapannya, ya, apapun yang dilakukan tidak sesuai, saudara-saudara, akhirnya dia kecewa ikut Yesus, bahkan menolak Yesus, bahkan meninggalkan Yesus. Bahkan yang lebih mengerikan, ya saudara-saudara, ketika di media sosial itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa meninggalkan Yesus, ketika ditanya, ya, bukan masalah kecewa saja, tapi tidak bisa mengerti. Katanya Yesus itu Tuhan, Allah, tapi kok bisa lapar, bahkan bisa mati. Nah itu alasannya, saudara. Dia nggak bisa mengertinya. Lalu yang kedua, katanya dia itu Tuhan, lalu Allah. Kok di atas kayu salib, atau sebelum dia di atas kayu salib, dia berdoa kepada siapa dia berdoa? Kalau dia itu Allah, berdoanya kepada Allah. Loh, kok Allah berdoa sama Allah, katanya gitu. Nah ketika saya dengar itu, Bapak Ibu, ini orang Kristen ini nggak pernah ke gereja atau bagaimana ya? Kok sampai tidak mengerti tentang Kristus, saudara-saudara? Atau yang kedua, mereka mungkin ke gereja, lalu dikhotbahi apa, saudara-saudara? Ya, mimbar di gerejanya itu isinya apa? Kok sampai jemaatnya itu tidak ngerti? Makanya hati-hati kita yang sudah menyampaikan firman, bahkan kita yang jemaat mungkin ya, yang setia hadir beribadah, ya kita bisa menilai, mengerti firman Tuhan yang seperti apa yang kita dengar, saudara. Nah, jadi hal yang simpel begitu, mereka tidak mengerti, saudara. Nah, Yesus itu ada dua natur kan, Allah dan manusia. Nah, ini yang harus diyakini Bapak Ibu, karena Alkitab mengajarkan, ini harus dimengerti. Nah waktu dia berdoa, nanti Yohanes pasal 17, dia berdoa kan, doa Yesus kepada Bapa. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ya dia berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa. Karena dia sebagai manusia yang berdoa kepada Bapa, sama seperti saya dan saudara berdoa kepada Allah Bapa di surga. Nah, oh Yesus ternyata utusan, Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya betul, waktu dia di dalam dunia kan namanya memang utusan sebagai manusia. Nah, masalahnya di mana? Loh katanya dia Allah, tapi kok utusan? Nah, saudara-saudara, bingung lagi kan? Nah, saya harap kita semua yang ikut kelas Rabu nggak bingung ya, saudara-saudara. Nah, Yesus sudah memperingatkan, nanti ada orang yang kecewa, nanti ada orang yang menolak, nanti ada orang yang menyangkal, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, nanti orang percaya akan dikucilkan. Ya, saudara, akan dikucilkan. Nah, apa artinya dikucilkan? Dipisahkan, dikeluarkan, dibuang dari suatu kelompok atau lingkungan. Dengan kata lain, diperlakukan tidak adil. Ya, nah kita belajar sepanjang sejarah gereja, orang percaya, orang Kristen diperlakukan seperti itu sampai hari ini. Ya, saudara, orang Kristen diperlakukan berbeda, bahkan diperlakukan tidak adil. Nah, coba ada ayat-ayat tentang pengucilan ya, saudara. Yohanes 9 ayat 22 itu tentang si buta yang sejak lahir lalu disembuhkan. Ya, orang tua si buta berkata demikian karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia, yaitu Yesus sebagai Mesias, akan dikucilkan. Nah, padahal mereka tahu Yesus itu adalah Mesias yang menyembuhkan anaknya yang buta sejak lahir itu ya, saudara. Tapi karena takut dikucilkan, jadi tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya, oke. Lalu yang kedua, Yohanes 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus itu Allah, tidak mau percaya kepada Yesus di hadapan banyak orang. Saudara, kenapa? Supaya mereka jangan dikucilkan. Ya mungkin sampai hari ini ada ya Bapak Ibu ya, yang identitasnya disembunyikan. Sebab nanti kalau dikucilkan repot ini. Saudara. Tapi ingat apa yang dikatakan Alkitab. Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Terang tidak mungkin disembunyikan. Tetap dia bercahaya. Ya, garam kalau ditabur di makanan, pasti makanan akan terasa enak. Walaupun kita tidak tahu dimasukin garam seberapa, ketika kita makan, ini kok enak. Pasti ini garam juga berperanan di samping bumbu-bumbu masakan yang lain. Jadi artinya apa? Identitas saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Walaupun tidak ngomong kita ini Kristen, dari namanya saja, mungkin orang sudah tahu.
Agustinus, nah ini pasti Kristen ini. Timotius, ya ini pasti Kristen ini. Paulus apalagi, Yohanes, Petrus, wah pasti itu Kristen. Nah, tahu ya saudara, walaupun ada juga yang nama-nama Alkitab, nama-nama kitab sekalipun, ya memang ada yang bukan Kristen. Ya, tapi orang pasti tahu, oh ini pasti orang Kristen. Betul ya Bapak Ibu ya. Lalu dari perkataannya, wah ini sepertinya pasti orang Kristen. Apalagi dari perbuatannya, oh ini pasti orang Kristen. Betul Bapak Ibu. Kenapa? Karena mengikuti Tuhannya, mengikuti Yesus. Ya, penuh kasih, penuh kemurahan. Ya, buah rohnya itu benar-benar dipraktekkan. Oh ini pasti orang Kristen. Betul Bapak Ibu? Jadi tidak bisa disembunyikan sebenarnya. Tapi sekali lagi masalahnya karena takut dikucilkan itu. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu senang dihormati manusia daripada dihormati Allah. Benar ya Bapak Ibu ya? Karena memang salah satu kebutuhan manusia itu adalah pengakuan di hadapan orang. Gitu ya. Penghargaan di hadapan orang. Ya, secara nggak langsung Bapak Ibu. Walaupun kita ngomong nggak perlulah hal-hal yang begitu. Saudara, betul ya? Nggak perlulah engkau mengatakan begitu di hadapan orang banyak. Tapi dari dalam hatinya sebenarnya iya ya, kok aku nggak diperkenalkan ya? Atau aku sudah melakukan ini, kok tidak diberitahu kepada banyak orang ya? Mungkin begitu saudara. Nah inilah manusia berdosa begitu. Senang dihormati manusia daripada dihormati Tuhan saudara. Sehingga kalau dikucilkan apalagi, susahnya minta ampun. Gitu ya. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, Matius 23 ayat 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Siapa itu? Markus 12 ayat 38, ayat paralelnya ya. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan menerima penghormatan di pasar. Jadi ahli-ahli Taurat, saudara, suka penghormatan, suka penghargaan. Nah Bapak Ibu, kalau kita sebagai hamba Tuhan, orang Kristen, masih suka penghormatan, penghargaan di hadapan manusia, sebenarnya kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita ini benar-benar hati kita ini benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, itu berarti Kristennya ya agamawi ya. Yang lalu-lalu saya sudah sampaikan legalitas saja, KTP sajalah, sederhananya begitu, saudara. Kalau benar-benar mengerti ya siapa Kristus yang kita sembah, yang kita percayai, coba lihat. Yesus itu layak dihormati, layak dihargai, saudara. Layak diperlakukan sedemikian rupa. Iya, layak dia. Kenapa layak? Kenapa pantas? Gitu ya, saudara. Karena memang dia Allah yang maha tinggi. Dan secara sederhana, layak sombong, iya. Mungkin hanya Yesus yang pantas layak sombong, saudara-saudara. Karena memang ada yang disombongkan gitu kan. Dia Allah yang maha kuasa, dia punya segalanya, kerajaan surga, langit, bumi beserta isinya. Dia memiliki semuanya. Dia yang layak sombong itu. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Filipi pasal 2 sangat jelas ya. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sebagai hamba. Jadi zaman itu, kalau disebut hamba, itu manusia yang gak ada nilainya, saudara. Hamba, budak, diperjualbelikan. Gitu ya, saudara-saudara. Diperjualbelikan. Posisi yang sangat rendah. Tapi itu yang dilakukan Kristus. Ya, saudara, bahkan dikatakan sampai mati, matinya di atas kayu salib. Itu kematian yang sangat hina. Untuk cocok, pantas untuk penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan yang sangat besar. Tapi lihatlah yang dilakukan oleh Kristus. Justru dia yang layak sombong, dia tidak sombong. Tapi manusia yang belum apa-apa, bukan apa-apa, tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, justru sombongnya luar biasa. Ya, lebih suka penghormatan manusia daripada Tuhan. Lalu Lukas 11 ayat 43, masih ada hubungannya ya. Tadi ahli Taurat, sekarang orang Farisi. Celakalah kamu, orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Hati-hati ya, jangan sampai, waduh,
mulai besok minggu kalau gitu aku nggak mau duduk paling depan. Bukan itu maksudnya saudara ya. Kalau tidak terlambat duduklah di depan. Kalau datangnya terlambat ya duduk di belakang. Saudara. Tapi kalau di kelas saya yang terlambat tak suruh duduk di depan saudara. Kenapa? Karena tempat duduk belakang sudah penuh masalahnya. Jadi silakan ke depan. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah motivasi hati. Ya, bukan masalah tempat duduk depan, belakang, tengah. Memangnya bukan hanya yang depan yang sombong kan? Yang belakang, yang tengah kan bisa sombong juga. Tapi coba lihat di situ. Celakalah kamu orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Nah, saudara lihat ya. Daripada dikucilkan lebih baik dihormati. Lukas 20 ayat 46 dikatakan, kembali lagi ya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar ya. Tempatnya banyak orang berkumpul itu pasar. Bapak Ibu, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Makanya saudara kalau diundang di pesta, jangan kamu duduk di tempat depan. Tempat terhormat. Kenapa? Siapa tahu tuan rumah sudah mengundang orang yang lebih terhormat dari kamu, daripada nanti orangnya datang kamu dipermalukan. Ya, surat Yakobus juga memberi pesan begitu. Kalau diundang di suatu pesta, jangan duduk di tempat terhormat itu. Nah, ini sebenarnya bicara apa, saudara? Hati manusia yang masih senang menerima dengan penghormatan manusia. Nah, Yesus sudah berpesan, Bapak Ibu, ada sifat-sifat manusia yang seperti itu. Nah, lalu berikutnya dikatakan kalau ada yang membunuh, nah ini yang mengerikan ya saudara ya, menyangka bahwa ia berbuat bakti, berbuat baik bagi Allah. Coba ini kalau Bapak Ibu renungkan ya, yang namanya membunuh ini kan melanggar perintah Tuhan kan, jangan membunuh tapi dilakukan. Dan kalau membunuh menghilangkan nyawa seseorang itu kan pasti jahat, ya saudara. Tapi ada kelompok orang yang mengatakan membunuh itu berbuat baik bagi Tuhan. Bahkan dikatakan berbuat bakti bagi Allah. Membunuh siapa? Membunuh orang percaya, orang Kristen gitu ya, dimusuhi. Nah kenapa sampai punya pikiran begitu? Jawabannya 2 Korintus pasal 4 ayat 4, karena mata rohaninya buta, mata hati dan pikirannya buta, ada selubung yang menutupi. Saudara, kalau orang tipe begini, wah sulit ya, mau dikhotbahi seperti apa, mau diajarin seperti apa, itu sulit karena masih ada selubung yang menutupi. Siapa yang menutupi? Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, jelas. Yang memusuhi orang percaya adalah orang yang tidak percaya. Kalau sesama orang percaya saling memusuhi, ya itu aneh ya saudara-saudara. Karena kita berkata saudara, gitu ya. Itu ada yang error, ada yang salah. Makanya di situ dikatakan orang yang tidak percaya, siapa? Kenapa tidak percaya? Yang pikirannya telah dibutakan ilah zaman ini. Allah zaman ini. Siapa? Si iblis, saudara. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tidak bisa melihat cahaya Injil. Tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Tidak bisa melihat Kristus. Kenapa? Karena buta secara rohani. Nah, namanya orang buta, jadi dia tidak tahu apa yang dilakukannya itu salah, apa benar. Sehingga membunuh yang seharusnya salah, dianggap benar, bahkan dianggap apa? Berbuat baik bagi Tuhan. Kenapa? Alasannya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Itu kata Tuhan. Ya, jadi kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar dan Yesus. Dengan kata lain, saudara, hanya agamawi, hanya legalitas ya. Jadi mereka melakukan perbuatan itu, saudara, apakah benar-benar mengenal Tuhan? Ya, memang motivasinya melakukan itu supaya bisa mengenal Tuhan. Saudara. Nah, ini teologinya bukan teosentris ya, tapi pendekatannya antroposentris. Dari diri manusianya, saudara. Tapi Alkitab mengajarkan harus teosentris. Kenapa? Ternyata kita bisa mengenal Bapa, mengenal Yesus itu kalau Bapa atau Yesus
memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya. Nah, sebatas itu kita bisa mengenalnya. Ini Kristen anugerah ya saudara ya, bukan yang agamawi. Ya, saya harap kita bisa memahami itu. Jadi sekali lagi ya, kita tidak boleh hanya berpikir yang penting sudah Kristen, minggu ke gereja, terus melakukan segala sesuatu yang tanda petik baik, ya saudara, tidak menyakiti hati orang, ya sudah selesai kan? Ya hati-hati ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak begitu loh. Tuhan menuntut para muridnya itu enggak begitu, saudara. Ya, itu sih ajarannya orang Farisi ahli Taurat yang hanya sebatas melakukan saja, tapi tanpa didasari dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, ada orang Kristen, ya saudara, ya saya dikasih cerita ya Bapak Ibu. Kalau minggu enggak ke gereja itu hatinya galau, sedih. Kok aku Kristen kok enggak ke gereja? Nah, akhirnya ke gereja. Lalu setelah ke gereja, Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Beribadah, nyanyi, doa, dengar firman baik-baik? Enggak juga. Main-main sendiri gitu ya. Main handphone sendiri. Terus kalau firman Tuhannya yang khotbah itu enggak terlalu bersemangat, slow begitu, bisa tidur dia. Ya, lalu setelah itu pulang, selesai. Coba, Kristen yang begitu gimana Bapak Ibu? Ya, ini Kristen agamawi kan? Jadi sebagai syarat saja. Kalau Kristen ya minggu ke gereja. Gitu saudara. Nah sebenarnya Tuhan tidak menghendaki yang begini saudara. Ya, enggak. Lebih dari itu. Nah nanti kita akan lihat ya. Nah ayat yang keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami hal-hal yang dipesankan oleh Tuhan tadi, ya kecewa, lalu menolak, menyangkal, ya saudara-saudara, bahkan dikucilkan, kita nggak heran kalau orang Kristen gereja diperlakukan begitu, karena Yesus telah mengatakannya, mengajarkannya kepada kita. Lalu ayat 4b dan 5. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia, yaitu kepada Bapa, yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Nah saudara, dari ayat ini kita diberitahu tempat asal Yesus. Ya, yaitu kemana saudara? Kembali ke Bapa, kembali ke surga. Makanya Yohanes 14 itu sangat jelas ya. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah jadi, aku akan datang kembali kepadamu, menjemput kamu, membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Nah, biasanya kita mendengar Yohanes 14 itu waktu ibadah penghiburan ya Bapak Ibu ya. Jadi kematian orang yang percaya itu bukan sekedar kematian fisik ini, tapi ada satu peristiwa yang luar biasa. Tuhan menjemput. Menjemput apa? Untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, nah Yohanes 3:13 ini luar biasa. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga, kecuali Dia yang pernah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa? Yesus. Jadi kita bersyukur, boleh percaya kepada Yesus. Saudara, asalnya dari surga, Dia kembali ke sana, dan kita orang yang percaya kepadanya, suatu kali, suatu saat kelak, kita juga akan pergi ke sana. Lalu yang keenam, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, wajar ya Bapak Ibu. Kalau orang itu sudah berpesan di hari-hari terakhir, mungkin orang yang mendengar juga sedih. Ya, berduka cita. Ya, kita yang sudah hamba Tuhan, kalau melayani ibadah duka cita itu, ya kita merasa berduka cita. Kita bisa melihat kalau mamanya yang meninggal, anaknya menangis semua, sedih semua. Kalau suaminya meninggal, istrinya yang sedih, demikian juga sebaliknya. Kalau anak yang meninggal, orang tua yang sedih atau sebaliknya. Itu yang kita lihat. Tapi di saat yang sama sebenarnya bersuka cita. Kenapa saudara?
karena sudah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya kan? Nah, perasaan ditinggal orang yang paling dikasihi ya pasti sedih. Ya, saudara, berduka cita. Nah, itu yang dialami oleh para murid. Yesus belum mati saja mereka sudah sedih, saudara. Karena akan ditinggalkan. Gitu ya. Nah, kita lihat waktu Yesus mati. Nah, ini ya, ada perempuan-perempuan yang nengok kubur hari Minggu pagi-pagi. Nah, pertanyaannya apakah mereka mau menyaksikan Yesus yang bangkit? Karena sesuai perkataan Yesus 4 kali, pada hari yang ketiga aku bangkit. Ternyata tidak. Jadi perempuan itu Maria Magdalena dengan Maria yang lain, Salome ya, saudara. Terus siapa lagi? Istri Kleopas disebut ya, saudara. Itu sedih karena kubur sudah kosong, batu kubur, pintu kubur sudah bergeser, ya saudara. Tapi mayat Yesus nggak ada. Nah, tujuannya mereka memang mayat Yesus tetap ada. Supaya apa? Bisa merempahi mayat Yesus sebagai tradisi ya, saudara-saudara. Nah, terlalu sedih kata Alkitab. Ternyata kubur Yesus kosong. Nah, coba kita lihat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 13 di situ dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, saudara, kita bisa melihat ya, tangisan itu simbol dari kesedihan ya, Bapak Ibu. Mayat Yesus sudah tidak ada di kubur. Kemudian dia bertanya pada malaikat itu ya, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu Yesus datang, tapi tidak kenal kalau itu adalah Yesus. Yesus dianggap apa, saudara? Ya, penunggu taman. Itu ayat-ayat berikutnya kalau Bapak Ibu lihat ya, ayat 14. Akhirnya tangisan ditinggal Yesus masih 3 hari, saudara. Ya boleh dikatakan punya persoalan yang berat ya. Kalau tangisan itu kan identik dengan masalah, persoalan. Nah, kadang-kadang kita orang percaya juga seperti Maria Magdalena, seperti murid-murid yang lain. Kita bisa tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus ada di samping kita, dekat dengan kita, kita nggak kenal dia. Karena yang kita lihat bukan Yesusnya, tapi yang kita lihat adalah masalahnya yang besar itu. Bukan Yesus Tuhan yang besar, tapi masalahnya yang besar itu. Nah, akhirnya Yesus dianggap sebagai penunggu taman. Bapak Ibu, ya. Penunggu taman. Lalu di bagian yang lain Kleopas, Lukas 24 ayat 18. Yesus dianggap sebagai orang asing. Padahal berdiri di sampingnya, ngobrol, mereka berbicara tentang Yesus, saudara-saudara, yang telah disiksa lalu mati, ya. Katanya pada hari yang ketiga bangkit, tapi kuburnya kosong, ya, belum menampakkan diri pada mereka. Yesus datang, tapi mereka nggak kenal bahwa itu adalah Yesus. Mereka mengatakan apa? Orang asing. Kleopas dengan temannya mengalami apa? Kekecewaan, karena ayat itu mengatakan apa? Mereka mengharapkan Mesias itu yang hidup terus, tapi kok mati. Kekecewaan, Bapak Ibu. Ya, kekecewaan yang berat, yang besar, itu kadang-kadang juga membuat orang percaya tidak mengenal Yesus. Bahkan Yesus dianggap sebagai orang asing. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kalau ada orang yang tidak kita kenal gedor pintu rumah atau pintu gerbang kita, apakah kita langsung bukain pintu, saudara? Dipersilakan masuk. Jangan-jangan dia penjahat kan? Ya nggak mungkin. Makanya banyak dipasang CCTV ya, saudara-saudara. Siapa dia? Pasti dari luar kita sudah teriak, siapa, ada perlu apa? Ya karena kita nggak kenal dia. Nah, itu orang asing yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, berapa banyak orang Kristen juga seolah-olah memperlakukan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena punya persoalan yang berat itu. Lalu yang ketiga, ini yang lebih mengerikan ya, Lukas 24 ayat 36 sampai 37. Yesus dianggap hantu, saudara-saudara. 2 kali Yesus dianggap hantu. Yang pertama waktu dia berjalan di atas air, para murid juga mengatakan itu hantu. Yang kedua, tubuh kebangkitan Yesus pun ketika menampakkan diri,
Para murid juga berkata itu hantu. Sampai Yesus berkata, hantu, lihat, tidak ada daging dan tulangnya, tapi lihat aku, peganglah aku. Lalu yang terakhir, Anda dan saya. Apakah kita juga tidak mengenal Yesus karena punya pergumulan, tidak mengenal Yesus? Biarlah kita, saudara, ketika belajar Alkitab, kita dicelikkan mata rohani kita ya, saudara, bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu adalah Allah yang hidup. Dan ketika kita mengalami segala pergumulan, Bapak Ibu, lihatlah Dia ada bersama dengan kita. Amin.